Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan kata atau data menjadi satu sel. Gitu. Jadi di sini saya sudah ada datanya. Jadi data nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kita akan menyatukan atau menggabungkan tiga data ini menjadi satu sel. Gitu. Langsung saja. Untuk cara yang pertama, itu caranya kita ketikkan sama dengan, setelah itu kita pilih B5 sesuai sel yang akan kita gabungkan. Setelah itu kita masukkan simbol dan, kita klik C5 kata selanjutnya. Setelah itu kita dan lagi, kita klik D5. Setelah itu kita enter. Nah, dengan menggunakan rumus dan ini tadi, hasilnya tidak terdapat spasi. Jadi spasinya tidak bisa muncul di sini. Jadi cara memunculkan spasinya itu kita klik dulu 2 kali di sini. Setelah itu kita masukkan tanda petik 2 setelah simbol dan. Petik 2 setelah simbol dan. Setelah itu masukkan 1 kali spasi, kita petik 2 lagi, setelah itu dan lagi. Itu cara yang sama itu di sini. Setelah simbol dan lagi, kita masukkan petik 2 lagi, kita spasi, setelah itu petik 2 lagi, setelah itu simbol dan lagi. Lalu klik atau tekan enter. Nah, setelah itu hasilnya terdapat spasi di setiap akhir satu kata. Jadi ini ada spasi. Selanjutnya kita tekan tombol atau kita arahkan dulu ke pojok kanan bawah sampai berubah menjadi icon plus. Kita klik 2 kali. Otomatis yang bawah juga mengikuti, akan ada spasinya juga. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua itu adalah namanya rumus konkatenat. Jadi konkatenat ini tidak menggunakan simbol dan lagi. Jadi cukup koma saja. Kita langsung saja sama dengan konkatenat. Jadi seperti ini, konkatenat, buka kurung. Nah, kita pilih teks. Teksnya mana yang akan kita gabungkan? Kita pilih dulu teks yang pertama. Setelah itu kita koma juga. Teks yang kedua kita pilih, kita koma. Teks yang ketiga kita pilih. Setelah itu tutup kurung. Nah, di rumus konkatenat ini juga sama. Hasilnya tidak ada spasinya juga. Jadi mungkin lebih singkat cara pengetikannya rumus. Jadi nggak perlu ada simbol dan selanjutnya. Cukup diketikkan konkatenat, buka kurung, lalu koma. Seperti ini. Nah, caranya untuk memberikan spasi di setiap akhir satu katanya, kita arahkan dulu di depan koma. Setelah itu kita masukkan petik. Setelah itu spasi. Setelah itu petik lagi. Setelah itu koma. Seperti ini. Cara yang sama di koma yang selanjutnya, kita masukkan petik 2, spasi, petik 2 lagi, lalu koma. Itu. Cara yang ini akan memunculkan spasi juga. Hasilnya akan sama. Jadi ada spasi di setiap habis satu kata. Gitu. Lalu kita arahkan ke pojok kanan bawah sampai simbol menjadi plus. Kita klik 2 kali. Otomatis dia akan merumuskan di bawahnya. Itu. Untuk cara yang ketiga, cara ini mungkin bisa dikatakan penyempurnaan ya. Jadi penyempurnaan dari cara-cara penggabungan kata ataupun data.
Nah, cara ini mungkin bisa berjalan di software Microsoft Excel yang terbaru. Kalau untuk Microsoft Excel yang lama mungkin belum ada rumus ini. Jadi rumusnya namanya text join sama dengan tab join itu. Jadi di Microsoft Excel yang baru pasti sudah bisa, ataupun di WPS yang baru juga sudah bisa. Jadi teman-teman misalkan memakai software Excel yang lama bisa diperbarui dulu, gitu ya. Lalu di sini ada tulisan delimiter. Delimiter itu adalah pembatas. Jadi pembatas ini diartikan setiap satu kata itu akan kita batasi dengan apa? Ataukah dengan spasi, ataukah dengan dan, ataukah dengan plus, dan lain-lain. Dari kasus kita ini, kita akan belajar memberikan pembatasnya adalah spasi. Jadi kita masukkan petik 2 dulu, setelah itu kita spasi, setelah itu petik 2 lagi, setelah itu koma. Nah, di sini ada dua pilihan, mau true atau false. Untuk true itu ignore empty blank. Jadi misalkan di dalam satu kata ini ada kelebihan satu spasi, jadi satu spasi itu akan dihilangkan itu. Tetapi jika kita milih false, spasi yang ada di dalam kata ini, misalkan spasinya 2, itu spasinya akan muncul di dalam akhirnya nanti. Tapi untuk kali ini lebih baiknya kita masukkan true saja, karena kan kita sudah memberikan delimiternya, pembatasnya di depan ini tadi. Kita true, setelah itu koma, setelah itu kita pilih teksnya. Di sini B5, lalu koma lagi, teks yang kedua, kata yang kedua, C5, lalu koma lagi, setelah itu D5, kata yang ketiga. Jika sudah selesai, kita tutup kurung, setelah itu kita enter. Nah, ini. Jadi hasilnya lebih enak ya. Jadi cukup sekali kita memberikan rumus di spasi, lalu belakangnya, yang belakang sini tidak memerlukan rumus-rumus lagi. Gitu. Kita sorot di pojok kanan bawah sampai simbolnya plus, klik 2 kali. Sudah otomatis merumuskan sesuai yang di atas tadi. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pencobaannya. Jadi bisa dibuat latihan bagaimana cara yang menurut teman-teman mudah dan cepat. Itu. Jadi cukup sekian tutorial dari saya. Sampai bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.